sifat-sifat dari notasi sigma. Sifat yang pertama, sigma UI untuk I sama dengan 1 sampai N akan sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah UN. Sebagai contoh, sigma I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai 3 sama dengan, kita ganti I-nya dari 1, jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya adalah 1 ditambah 4 ditambah 9 sama dengan 14. Untuk sifat yang kedua, sigma K dikali UI untuk I sama dengan 1 sampai N. Dengan K-nya ini adalah konstanta, jadi akan sama dengan K-nya ini bisa kita tulis di depan. Jadi K dikali sigma UI untuk I sama dengan 1 sampai N. Ini ada contohnya. Sigma 2I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai 3 itu akan sama dengan 2-nya kita tulis di depan. Jadi 2 dikali sigma I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai 3. Sama dengan 2 dikali, ini tadi sudah kita jabarkan, yaitu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya adalah 2 dikali 14 sama dengan 28. Kita lanjut sifat yang ketiga. Sigma K untuk I sama dengan 1 sampai N itu adalah K ditambah K ditambah K ditambah dan seterusnya ditambah K sebanyak N. Jadi hasilnya adalah tinggal dikalikan saja N dikali K. Dengan K-nya adalah konstanta. Contohnya, sigma 2 untuk I sama dengan 1 sampai 3 itu adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, bagaimana kalau I-nya itu tidak 1 atau lebih dari 1? Jika I-nya lebih dari 1, jangan gunakan rumus yang atau sifat yang nomor 3. Kita gunakan sifat yang nomor 4, yaitu N akhir dikurangi dalam kurung N awal dikurangi 1 dikali K. Ini ada contohnya. Sigma 2 untuk I sama dengan 3 sampai 15 sama dengan N akhir itu adalah suku terakhir atau batas atasnya, yaitu 15 dikurangi N awal. N awalnya berarti di sini ada 3 dikurangi 1, kemudian dikali K. K-nya adalah 2. Jadi kalau ini kita hitung hasilnya adalah 13 dikali 2 sama dengan 26. Kemudian untuk sifat yang kelima, di sini ada sigma UI ditambah VI untuk I sama dengan 1 sampai N akan sama dengan sigma UI untuk I sama dengan 1 sampai N ditambah sigma VI I sama dengan 1 sampai N. Penjelasannya, ketika di sini tandanya penjumlahan, maka saat dijabarkan tandanya juga penjumlahan. Ketika di sini pengurangan, maka saat dijabarkan tandanya juga pengurangan. Sebagai contoh, sigma dari 2 pangkat I ditambah 3 kali I untuk I sama dengan 1 sampai 3 akan sama dengan sigma 2 pangkat I untuk I sama dengan 1 sampai 3 ditambah sigma 3I untuk I sama dengan 1 sampai 3. Jadi ini penjumlahan, maka di sini juga penjumlahan. Kalau kita hitung, di sini ada 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. Kita ganti I-nya dari 1 sampai 3 ya. Ditambah 3 dikali 1, 3, ditambah 3 dikali 2, 6, ditambah 3 dikali 3, 9. Hasilnya adalah 32. Kita lanjut untuk sifat yang keenam. Sigma UI untuk I sama dengan 1 sampai M ditambah sigma UI untuk I sama dengan M ditambah 1 sampai N akan sama dengan sigma UI untuk I sama dengan 1 sampai N. Dengan 1 itu kurang dari M, kurang dari N. Jadi kalau kita perhatikan di sini, batasnya di sini ada M,
kemudian dilanjutkan dengan M ditambah 1. Jadi ini berkelanjutan dan selisihnya adalah 1. Contohnya, sigma I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai 3 ditambah sigma I kuadrat untuk I sama dengan 4 sampai 5. Di sini 3, kemudian dilanjutkan dengan 4. Jadi ini batasnya bisa kita gabung menjadi sigma I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai 5. Kalau kita hitung menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah 4 kuadrat, ditambah 5 kuadrat, hasilnya adalah 55. Untuk sifat yang ketujuh, sigma UI, I sama dengan 1 sampai N, itu akan sama dengan sigma. Jadi, ketika batas bawahnya ini kita kurangi K, dan batas atas juga sama dikurangi K, maka fungsi yang di dalam, I-nya ini ditambah K. Begitu juga kalau batas bawahnya ini kita tambah K, batas atas juga ditambah K, maka fungsi yang di dalam, I-nya ini dikurangi K, jadi berkebalikan. Sebagai contoh, sigma 2I ditambah 3 untuk I sama dengan 3 sampai 8, maka akan sama dengan sigma. Jadi untuk batas bawahnya ini kita kurangi 2, batas atas juga harus dikurangi 2. Ya, ketika ini batasnya kita kurangi 2, maka fungsinya I-nya harus ditambah 2. Jadi 2 dikali I-nya ditambah 2 ditambah 3. Hasilnya sigma dari 2 dikali I ditambah, ini dikalikan 4 ditambah 3, 7 ya. Batasnya menjadi 1 sampai 6. Selanjutnya, ini ada beberapa rumus notasi sigma yang sering digunakan. Yang pertama, untuk deret aritmatika, sigma I untuk I sama dengan 1 sampai N, itu akan sama dengan setengah dikali N ditambah 1. Yang kedua, untuk deret kuadrat, sigma I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N, itu akan sama dengan 1/6 dikali N ditambah 1 dikali 2N ditambah 1. Untuk yang ketiga, sigma I pangkat 3 untuk I sama dengan 1 sampai N sama dengan 1/4 dikali N kuadrat dikali N ditambah 1 kuadrat.